Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wina Saputri selaku dosen pengampu mata kuliah fitokimia, dan yang saya sayangi teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang senyawa terpenoid. Izinkan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Depi Aprilia, yang kedua ada Donita Rena Pimeriska, yang ketiga ada Helenda Saliskia, yang keempat ada saya sendiri, Yes Hapso, yang kelima ada Intan Fauji, yang keenam ada Muhammad Haidir, yang ketujuh ada Muhammad Hadapi, yang kedelapan ada Mutiara Irawati. Baik, untuk pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Depi, saya persilakan. Senyawa terpena merupakan kelompok senyawa organik hidrokarbon yang melimpah yang dihasilkan oleh berbagai jenis tumbuhan. Terpenoid juga dihasilkan umumnya memberikan bau yang kuat dan dapat melindungi tumbuhan dari herbivora dan predator. Next. Terpenoid juga merupakan komponen utama dalam minyak atsiri dari beberapa jenis tumbuhan dalam bunga. Minyak atsiri digunakan secara luas untuk wangi-wangian parfum dan digunakan Polaritas terpenoid. Umumnya, senyawa terpenoid bersifat asam dan merupakan senyawa dengan polaritas rendah, sehingga dapat dipisahkan dari komponen-komponen polar dengan menggunakan polaritas rendah. Ciri-ciri senyawa terpenoid. Ciri-ciri senyawa terpenoid ada dua, yaitu secara kimia, 1. Terpenoid dapat berupa rantai terbuka atau siklis tidak jenuh. 2. Terpenoid mengalami polimerasi dan dehidrogenasi. 3. Terpenoid mudah teroksidasi oleh hampir semua oksidator. 4. Massa jenisnya ringan daripada air. Yang secara fisika, 1. Kebanyakan terpenoid tidak berwarna. 2. Cairan harum, sehingga disebut minyak atsiri. 3. Mudah menguap, larut dalam pelarut organik. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi terpenoid. Yang pertama yaitu ada jumlah atom C, ada 10, dan jumlah unit isoprennya ada 2. Kelas terpenoidnya yaitu ada monoterpenoid. Untuk contohnya sendiri ada geraniol. Untuk yang kedua yaitu jumlah atom C-nya ada 15, jumlah unit isoprennya ada 3, kelas terpenoidnya ada sesquiterpenoid, dan untuk contohnya sendiri yaitu ada santonin. Untuk yang ketiga yaitu jumlah atom C-nya yaitu ada 20, jumlah unit isoprennya ada 4, kelas terpenoidnya ada diterpenoid, dan contohnya ada fitol. Untuk yang keempat yaitu jumlah atom C-nya ada 30, jumlah unit isoprennya ada 6, dan kelas terpenoidnya ada triterpenoid. Contohnya ada lanosterolo. Untuk yang kelima yaitu ada jumlah atom C-nya itu ada 40, jumlah unit isoprennya ada 8, kelas terpenoidnya ada tetraterpenoid, dan contohnya ada beta-karoten. Untuk yang selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu ada jumlah atom C-nya ada lebih dari 40, dan jumlah unit isoprennya ada lebih dari 8, dan kelas terpenoidnya ada politerpenoid, dan contohnya sendiri ada karet alam. Next. Fungsi terpenoid. Untuk yang pertama ada ekspektoran. Ekspektoran berfungsi untuk pengencer dahak yang digunakan untuk mengatasi batuk berdahak dan melegakan napas saat mengalami batuk pilek, flu, atau alergi. Untuk yang kedua yaitu ada antiseptik yang berfungsi untuk senyawa kimia yang menghambat atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme, bahkan mampu membunuh kuman. Untuk yang ketiga
yaitu ada spasmolitik yang berfungsi untuk membantu agar otot menjadi lebih rileks. Untuk yang keempat, ada anestetik, yaitu yang berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit ketika dilakukan pembedahan dan berbagai prosedur lain yang menimbulkan rasa sakit. Dalam hal ini, rasa takut perlu ikut dihilangkan untuk menciptakan kondisi optimal bagi pelaksanaan pembedahan. Untuk yang selanjutnya itu yang kelima ada sedatif. Sedatif berfungsi sebagai hipnotik, yaitu dapat menyebabkan tidur pulas. Untuk yang keenam ada antidiabetes yang berfungsi untuk pasien yang tidak cukup terkontrol dengan diet dan obat hipoglikemik oral. Untuk yang selanjutnya yaitu yang ketujuh ada gangguan menstruasi, dan yang kedelapan ada gangguan kulit, yang kesembilan ada kerusakan hati, dan yang kesepuluh yaitu ada malaria. Next. Karakteristik senyawa terpenoid. Sebagian besar terpenoid ini dia tidak berwarna, merupakan cairan yang memiliki bau, memiliki berat, dan jenis yang lebih ringan bahkan daripada air. Terpenoid ini dia mudah menguap dengan adanya uap air panas. Sedikit di antaranya berwujud padat seperti kampor. Nah, seluruh senyawa terpenoid ini dapat larut dalam pelarut organik dan biasanya tidak larut dalam air. Kebanyakan terpenoid ini bersifat optik aktif. Terpenoid mudah mengalami reaksi polimerisasi dan dehidrogenisasi serta mudah teroksidasi oleh agen pengoksidasi. Untuk metode penyariannya, pengambilan bahan aktif dari suatu tanaman dapat dilakukan dengan ekstraksi. Dalam proses ekstraksi ini, bahan aktif akan terlarut oleh zat penyari yang sesuai sifat kepolarannya. Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor, seperti sifat dari bahan mentah obat, daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi, dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati sempurna. Metode ekstraksi yang sering digunakan, yang ekstrakan simplisia dengan menggunakan parut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan atau suhu kamar. Maserasi bertujuan untuk menarik zat-zat berkhasiat yang tahan pemanasan maupun yang tidak tahan pemanasan. Secara teknologi, maserasi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi dilakukan dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan atau kamar. Yang kedua, perkolasi. Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru dan sempurna atau exhaustive extraction yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Prinsip perkolasi adalah dengan menempatkan serbuk simplisia pada suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Proses terdiri dari tahap pengembangan bahan, tahap maserasi antara tahap perkolasi sebenarnya penetasan atau penampungan ekstrak. Terus-menerus sampai diperoleh ekstrak atau perkolat yang jumlahnya 1-5 kali bahan. Next. Yang ketiga, sokletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus, sehingga terjadi konstan dengan adanya pendingin balik. Wadah soklet yang dibuat dengan direflux. Alat soklet akan mengkosongkan isinya ke dalam labu besar bulat setelah pelarut mencapai kadar tertentu. Setelah pelarut segar melewati alat ini melalui pendingin reflux. Ekstraksi berlangsung sangat efisien dan senyawa dari biomasa secara efektif ditarik ke dalam pelarut karena konsentrasi awalnya rendah dalam pelarut. Next. Metode identifikasi
Yang pertama, Regen-Lieberman-Bussard. Ini dengan cara pembentukan cincin coklat yang mengindikasikan adanya pitosterol. Yang kedua, uji Salkowski. Dengan cara mengidentifikasi penampakan warna kuning emas yang mengindikasikan adanya triterpen. Yang ketiga, uji tembaga asetat. Dengan cara mengidentifikasi warna hijau emerald yang mengindikasinya adanya diterpen. Yang keempat, metode Kede. Dengan cara mengidentifikasi hasil yang akan menunjukkan warna ungu. Yang kelima, metode Keller-Kilani. Ini dengan cara mengidentifikasi hasil positif jika terlihat cincin merah bata menjadi biru atau ungu. Dan yang terakhir, antimon klorida. Dengan cara mengidentifikasi berpendar pada panjang gelombang 360 Nm. Untuk metode identifikasi selanjutnya, ada P-anisaldehida atau asam sulfat. Reaksi yang bersifat destruktif karena reaksi ini memecah senyawa pada plat KLT supaya dapat diamati oleh sinar tampak. Hasil yang terlihat spot berwarna ungu, biru, merah, abu-abu, atau hijau. Untuk yang selanjutnya ada timah 4 klorida, periksa dengan sinar UV pada panjang gelombang, tampak, dan besar. Untuk yang selanjutnya ada vanilin atau asam sulfat. Senyawa terpenoid dapat dideteksi dengan reaksi vanilin asam M-sulfat dengan mekanisme terbentuk senyawa yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Pembentukan warna merah ungu mengindikasikan terpenoid. Untuk yang selanjutnya itu ada asam fosfat untuk mendeteksi sterol atau steroid. Dan yang terakhir ada asam trifluoroasetat untuk mendeteksi steroid. Next. Untuk identifikasi terpenoid, reaksi Lieberman-Burchard digunakan untuk identifikasi senyawa golongan terpenoid dengan penampakan warna merah jingga dan steroid dengan warna hijau. Cara pengujiannya yaitu dengan cara melarutkan 2 mg sediaan dengan anhidrida asetat dalam tabung reaksi sebanyak 3 ml. Dipanaskan hingga mendidih lalu didinginkan kemudian ditambahkan 1 ml H2SO4 ke dalam tabung reaksi. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.